Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semuanya. Hari ini kita lanjutkan kembali untuk kegiatan daring ekstra pramuka. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi tentang P3K. Silakan nanti kalian simak untuk materinya. Dicatat untuk poin-poin yang penting. Materi hari ini itu tentang P3K, kegiatan pramuka. Sekilas akan saya sampaikan di sini. P3K ini merupakan sebuah pengetahuan dan keterampilan, karena jika kita hanya mengetahui teori saja, bukan latihan atau praktek, kita tidak akan terlatih ya ketika nanti pramuka. Yang pertama, sikap penolong itu harus kalian miliki ya. Kalian tidak boleh panik ya, seandainya kalian mau menjadi penolong, harus cekatan, tenang, tidak terpengaruh oleh keluhan korban. Misalkan korbannya sakit, kamu juga harus tetap terfokus karena kamu ini adalah penolong. Jadi apapun yang terjadi kepada korban, kamu harus tetap fokus tugasmu sebagai penolong. Terus kemudian yang kedua, melihat pernapasan korban. Jika perlu, berikan pernapasan buatan. Jadi kamu harus memperhatikan kondisi korban itu seperti apa ya. Terus yang ketiga, hentikan pendarahan ya, terutama untuk luka yang lebar. Jadi silakan disediakan apa saja yang perlu untuk menolong pendarahan. Kemudian yang keempat, perhatikan tanda-tanda shock. Yang kelima, jangan terburu-buru memindahkan korban sebelum kita dapat menentukan jenis dan keparahan luka yang dialami oleh korban. Harus benar-benar kalian perhatikan. Terus kewajibannya apa ketika kalian menjadi seorang penolong? Yang pertama, harus memperhatikan keadaan sekitar. Yang kedua, perhatikan keadaan penderita. Yang ketiga, merencanakan dalam hati cara pertolongan yang akan dilakukan. Jadi tidak sembarangan kamu menolong asal. Yang keempat, jika korban meninggal, beritahu polisi atau bawa korban ke rumah sakit. Jangan sampai kamu hanya meninggalkan korban begitu saja ya. Terus di sini prinsip pengangkatan korban dengan tandu. Misalkan kamu ada kegiatan di pramuka, itu nanti akan ada praktek mengangkat korban dengan tandu. Yang pertama, harus secara efektif dan efisien dengan 2 langkah pokok. Gunakan alat tubuh ya. Itu menggunakan paha, bahu, panggul, dan beban serapat mungkin dengan tubuh korban. Yang kedua, sikap mengangkat. Usahakan dalam posisi rapi dan seimbang untuk menghindari cedera. Jadi silakan kamu tata korbannya, tidak begitu dinaikkan langsung kamu angkat, tidak. Tetapi harus benar-benar diperhatikan apakah dia sudah dalam posisi benar, baru kalian angkat tandunya ya. Nanti malah korban kamu angkat sembarangan, malah korbannya jatuh lagi. Terus kemudian posisi siap angkat dan jalan. Biasanya posisi kaki korban berada di depan, kepalanya lebih tinggi ya, kecuali menaik bila tunggak tidak cedera, menurun tungkai luka. Jadi harus diperhatikan posisi kepala itu harus lebih tinggi dari kaki karena untuk mengatur peredaran darah. Kalau misalkan dalam keadaan pingsan, misalkan ketika upacara 17 Agustus atau upacara setiap hari Senin itu ketika ada temanmu yang pingsan, itu hati-hati juga ketika kamu menolong ya, korban tidak sadarkan diri tetapi dia masih bernafas. Tadi untuk macam-macam pingsan di sini perlu kalian ketahui. Yang pertama, pingsan karena sengatan matahari. Ini ketika misalkan kalian saat melaksanakan upacara, gejalanya mungkin karena penghentian keringat yang tiba-tiba korban ini lemah, sakit kepala, tidak dapat berjalan tegak, sehingga mungkin suhunya itu menjadi lebih tinggi ya, dan pernapasannya ini cepat dan tidak teratur. Siapa di antara kalian yang pernah pingsan ketika upacara? Yang pernah pingsan ketika upacara? Belum pernah. Oh, belum pernah. Mudah-mudahan tidak ya. Berarti kondisi kalian ketika upacara diusahakan itu memang sudah sarapan. Mungkin karena pingsan dengan sebab kelelahan atau kelaparan ya. Seperti itu yang saya sampaikan. Ketika upacara kok kamu belum sarapan, itu bisa menyebabkan kalian itu menjadi pingsan. Mungkin karena kedinginan, berkeringat, lemah, tiba-tiba kamu bisa pingsan sendiri ya. Yang kedua adalah shock. Shock ini kalau kita ibaratkan itu kaget yang tiba-tiba peredaran darahnya mungkin terganggu karena kekurangan cairan. Misalkan kalian kok tiba-tiba dikasih berita apa, mungkin kalian shock langsung
pingsan bisa jadi. Pertolongannya bagaimana? Cukup baringkan saja dengan kepala lebih rendah dari kaki ya. Itu tadi kebalikannya ketika kalian membawa dengan tandu itu kepalanya harus lebih tinggi, tapi kalau pingsan berarti kaki itu lebih tinggi ya. Hati-hati di sini. Kalau misalkan kalian bisa menolong sendiri, boleh ditolong, tapi kalau tidak boleh dibawa ke pihak kesehatan, bisa bidan maupun ke puskesmas. Terus kemudian jika kaki kesleo, siapa yang pernah kesleo kakinya? Ketika kesleo itu hati-hati karena di sini persendian berupa ibaratnya kita tidak boleh sembarangan untuk menolong orang yang kesleo karena kalau misalkan salah sedikit saja bisa berakibat fatal seperti ya. Pertolongannya bagaimana? Istirahatkan korban dulu dengan letak kesleo ditinggikan. Misalkan kakimu kalau kesleo terkilir, itu ditinggikan kakinya. Boleh dikompres dengan air hangat, kemudian diurutnya hati-hati, tidak boleh langsung ditarik dan sebagainya. Karena memang kita itu bukan ahli untuk tulang. Jadi hati-hati ketika kamu menolong orang yang menurut kontaminasinya ini ada beberapa jenis. Yang pertama patah tulang tertutup, ujung tulang tak berada di luar. Jadi tanda-tandanya di sini gerakannya tak normal, tambahan adanya bengkak, sakit bila digerakkan. Pertolongannya bagaimana? Usahakan tulang yang patah tidak bergerak dengan memasang bidai. Yang kedua, patah tulang terbuka. Ya, tanda-tandanya di sini tulangnya mencuat keluar, menjadi kotor, pendarahan sulit dihentikan. Pertolongannya bagaimana? Mencuci luka dengan air bersih, tulang yang keluar dimasukkan, tutup dengan kasus steril, gunakan antiseptik, kemudian setelah selesai pasang bidai. Kemudian jika untuk gigitan binatang ya, biasanya kalian yang suka untuk mendaki gunung ya, ini di sini hati-hati karena biasanya kalian ketemu dengan binatang-binatang di hutan sana. Yang pertama itu jika digigit binatang itu perlukaannya perlu diatasi dengan cara mencuci luka sampai bersih dengan air ya, dan menghilangkan benda asing. Misalnya digigit kok ada sesuatu yang tertinggal, itu harus dihilangkan. Terus kemudian membuang jaringan yang mati. Terus selanjutnya memberikan antiseptik. Dan terakhir adalah menjahit luka. Kemudian kalau infeksi itu cara mengatasinya dengan memberikan antiserum. Kalau keracunan bagaimana? Tenangkan dulu penderita agar tidak cepat menjalar. Baringkan penderita dengan posisi yang lebih rendah. Kemudian memberikan ikatan yang kuat di atas atau bawah tempat yang digigit. Cuci sampai bersih, istirahatkan tempat yang digigit, menghindari manipulasi. Kemudian yang terakhir itu solusinya adalah kirim ke rumah sakit. Kemudian yang berikutnya ketika kita keracunan makanan ya, secara tidak langsung sering sekali kita mendengarkan berita adanya keracunan makanan. Bagaimana caranya? Kita usahakan penderita untuk mutah ya, jangan disimpan tanpa mutah. Setelah itu kita berikan mungkin obat ya, obat norit atau arang yang ditumbuk halus. Bila perlu ini kalian berikan nafas buatan karena untuk gejala keracunan itu untuk pernafasannya itu kurang. Kemudian ini untuk obat luarnya ada Rivanol, plester, betadine ya. Ini merupakan obat-obat luar yang perlu kalian sediakan ketika kalian menjadi seorang penolong. Ini juga perlu kalian perhatikan ketika kalian mengadakan acara di luar seperti camping ataupun kalian mendaki gunung dan sebagainya ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau misalkan ada pertanyaan. Tidak, sudah cukup. Oke, silakan. Itu mungkin ilmu yang bisa kalian peroleh hari ini berarti tentang P3K. P3K itu singkatannya apa, Mas? Pertolongan pertama pada kecelakaan. Oke, betul. Anayasa luar biasa. P3K adalah pertolongan pertama pada kecelakaan. Ada yang sudah pernah mengalami kecelakaan, Mas? Masih ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.